Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatoni dari kelas 3B dari Pendidikan Biologi. Saya di sini akan menjelaskan topik tentang pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang bertema efek samping dari pembelajaran di masa pandemi terhadap kesehatan mental. Ya, yang pertama ada daftar isi itu pendahuluan, yang kedua macam-macam gangguan kesehatan mental, yang ketiga cara pengobatan, yang keempat pencegahan, yang kelima simpulan. Mengutip dari Sindoneo, penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Pediatrics Journal dan dilakukan di Hubei, China, serta melibatkan 2.330 anak di sekolah. Penelitian lanjutan dari observasi tersebut menunjukkan bahwa 22,6% dari anak-anak yang diobservasi mengalami gejala depresi dan 18,9% mengalami kecemasan. Mengutip dari suatu Nasana DKK, gambaran psikologis mahasiswa dalam pembelajaran selama pandemi COVID-19, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kecemasan mahasiswa terbanyak yaitu kecemasan ringan dengan 79 mahasiswa jika dipresentasikan menjadi 41,8% dan kecemasan sedang sebanyak 32 mahasiswa 16,84% dengan pembelajaran daring. Hasil penelitian terkait tingkat stres menunjukkan terhadap beberapa mahasiswa yang mengalami stres ringan yaitu 23 mahasiswa 12,11% akibat pembelajaran daring. Nah, sebenarnya tuh gangguan kesehatan mental ada apa aja sih selain yang kita tahu depresi dan kecemasan ringan sebelumnya? Oke, langsung saja ya. Yang pertama itu depresi. Depresi itu merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih. Nah, bahkan penderitanya tuh bisa sampai seminggu, sebulan. Jadi, mahasiswa maupun siswa itu biasanya rawan terhadap depresi. Yang kedua itu skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental yang menimbulkan keluha- keluhan halusinasi, delusi, serta kekacauan berpikir dan berperilaku. Nah, penderitanya ini biasanya susah membedakan mana kenyataan, mana halusinasi. Nah, jangan sampai kita gara-gara kelamaan belajar atau pusing belajar kita jadi tidak bisa membedakan antara kenyataan dan halusinasi. Jangan sampai. Yang ketiga itu gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ini merupakan gangguan mental yang membuat penderitanya merasa cemas dan takut secara berlebihan dan terus-menerus dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Lanjut. Yang keempat ini bipolar. Gangguan bipolar ini adalah jenis gangguan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati. Jadi bipolar ini tuh kadang kita tiba-tiba senang, kadang kita sedih tanpa alasan tertentu. Yang kelima ini gangguan tidur merupakan perubahan pada pola tidur yang sampai mengganggu kesehatan dan kualitas hidup penderitanya. Ya, bisa sampai insomnia dan sebagainya. Lanjut. Ada pengobatannya. Pengobatannya itu yang pertama dengan cara terapi perilaku kognitif kepada psikologis. Yang kedua itu dengan obat-obatannya seperti antidepresan, misalnya fluoxetine. Yang selanjutnya antipsikotik seperti aripiprazol. Yang selanjutnya pereda cemas, misalnya perda cemas, misalnya alprazolam. Yang terakhir itu mood stabilizer seperti Litwin. Nah, ada beberapa pencegahannya, yaitu tetap aktif dalam pergaulan dan aktivitas yang disenangi. Berbagilah dengan teman dan keluarga saat menghadapi masalah, lakukan olahraga rutin, makan teratur, dan kelola stres dengan baik. Tidur dan bangun tidur teratur pada waktu yang sama setiap hari. Jangan merokok dan menggunakan nafza. Batasi konsumsi minuman beralkohol dan minuman kafein. Konsumsi obat-obatnya yang diresepkan dokter sesuai dengan dosis atau terpakai. Yang terakhir, segera ke dokter bila muncul gejala gangguan mental. Nah, selanjutnya ini ada kesimpulan bahwa kita tahu kita sebagai mahasiswa bisa melewati kondisi dalam hal apapun itu.
kita juga harus menjaga kondisi kesehatan mental, bukan hanya kesehatan jasmani, akan tetapi kesehatan rohani juga. Gangguan mental, kesehatan bukanlah masalah sepele, akan tetapi masalah yang sangat serius, bahkan pentingnya bisa menyebabkan kematian. Untuk itu kita harus mempunyai pola pikir yang positif agar tidak terkena gangguan mental, serta selalu berdoa kepada Allah SWT. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.